Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah terlimpahkan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar dan mudah. Ya. Kita pun juga masih bisa membeli makanan dan minuman, dan tubuh kita pun juga masih bisa digunakan untuk menerima makanan-makanan tersebut. Dan ketiga hal ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, bahkan diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ketiga nikmat ini ada, faka'anna mahizat lahud dunya, seakan-akan dunia sudah terkumpul padanya. Ya. Nikmat apa itu? Ya, nikmat kita bisa memiliki makanan, Bapak Ibu, bisa memiliki minuman, itu adalah nikmat, bisa memiliki. Kemudian kedua itu adalah bisa menikmati, artinya badan kita sehat. Kalau kita punya makanan, berbagai makanan, gula punya, garam punya, tapi kita nggak boleh minum gula, nggak boleh makan garam, nggak boleh makan sesuatu yang kita miliki, nggak jadi nikmat. Kemudian kalau kita punya sesuatu tersebut, badan kita sehat, tapi keadaan tidak aman, sedang ada huru-hara, sedang ada bencana, gempa dan lain sebagainya, ada peperangan ya, di sekitar kita tidak merasa aman, maka nikmat makanan, bisa menikmati makanan itu sudah hilang semua. Sehingga ketika tiga hal ini berkumpul, adanya makanan dan minuman, kemudian bisa memakan dan meminumnya, dan bisa menikmati semuanya dalam keadaan aman, faka'anna mahizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia itu sudah terkumpul padanya. Maka ini saja harus membuat kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hati kita mengakui bahwa semua itu nikmat dari Allah, kemudian kita bisa mengucapkan dalam lisan, dan kita bisa mempergunakan nikmat-nikmat yang kita miliki untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejatinya ibadah kita itu ya hanya untuk diri kita sendiri. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah amalan pengganti hijrah ya. Amalan pengganti hijrah. Ini diambil dari hadis nomor 3 dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 3 dari bab tentang niat ya. Baik, dikatakan di sini wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah ya. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah ya. Ya, apa maksud hijrah nanti akan kita bahas. Kemudian Fathu Mekah itu terjadi di tahun 8 Hijriah. Artinya setelah kejadian ini di tahun 8 Hijriah ini, maka tidak ada lagi hijrah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi adanya jihad dan niat. Wa idastunfirtum fanfiru, apabila kalian diminta untuk berangkat oleh penguasa yang sah ya, dengan jihad yang syar'i, maka berangkatlah. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti kita akan membahas hadis ini dan kita akan merasa bahwa kalimat pendek ini
merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Karena kalimat pendek ini berkaitan dengan sebuah sistem yang sangat menguntungkan bagi kita. Ya, sangat menguntungkan bagi kita. Baik, ya, kita bahas sedikit demi sedikit. Berkaitan yang pertama tentang la hijrata, kalimat tidak ada hijrah. Apakah benar tidak ada hijrah? Ya. Kok pada saat ini banyak orang yang mengatakan ya kita harus berhijrah gitu. Kemudian ada hashtag hijrah, ya. Ada apa namanya brand-brand hijrah, ya. Kok Nabi mengatakan tidak ada hijrah? Apakah benar tidak ada hijrah? Maka di dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwasannya hijrah itu masih ada, ya. Hijrah itu masih ada. Itu Nabi SAW pernah mengatakan, la tanqati'ul hijratu ma tuqubbilatit taubatu. Hijrah tidak akan terputus, tidak akan habis, tidak akan hilang selama taubat itu masih diterima. Ya. Selama taubat itu masih diterima. Berarti di sini ada pernyataan taubat itu akan ada saatnya tidak diterima, Bapak Ibu. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, yang sangat ingin kemudahan bagi para hambanya, yang tidak ingin kesusahan bagi hambanya, itu akan ada masanya tidak menerima taubat, ya. Jadi kita harus memberi garis bawah ini, dan insya Allah akan ada pembahasannya di bab taubat tersendiri. Kita lanjutkan saja. Wala tazalu taubatu maqbulatan hatta tatlu'a syamsu minal maghribi. Dan taubat itu masih akan diterima sampai nanti matahari itu terbit dari arah barat, ya, itu batasannya. Fa idza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi. Apabila matahari itu sudah terbitnya dari barat, maka sudah ditutup segala apa yang atau amalan-amalan itu sudah tidak dianggap lagi. Artinya Allah yang tidak akan menerima taubat lagi. Orang sholat 1000 rakaat per hari yang nggak akan diterima lagi. Orang puasa setiap hari yang nggak akan diterima lagi. Sudah tidak dianggap sebagai amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya orang atau anak-anak kita yang sedang sekolah, sedang ujian, diberi waktu mengerjakan tes matematika misalkan 2 jam 120 menit, ya. Nah, maka yang dianggap adalah pekerjaan yang ada di dalam waktu tersebut. Apabila dia di waktu tersebut tidak bisa menjawab, maka dianggap dia tidak bisa menjawab, ya. Meskipun nanti setelah 120 menit itu berakhir dia ingat jawabannya apa, tidak akan dianggap. Dia bisa mengerjakan setelah 120 menit, tidak akan dianggap, ya. Sama dengan amal ibadah kita, akan ada waktunya kita amal ibadah kita tidak diterima lagi, ya. Wa kufiyan nasul amala, dan saat itu sudah amalan tidak diterima lagi. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila hijrah itu masih ada, pertanyaan kita, lah kenapa Nabi mengatakan la hijrata, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah? Kok seakan-akan hadis ini bertolak belakang, tidak sinkron. Apakah Nabi itu pelin-pelan? Kadang mengatakan hijrah masih ada, kadang hijrah sudah tidak ada. Ataukah kita yang tidak paham apa maksud Nabi di hadis pertama, apa maksud hadis Nabi yang kedua, ya. Maka para ulama menyebutkan bahwasannya maksud la hijrata ba'dal fathi di sini, dan itu juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin di bawah hadis ini, wa ma'nahu, dan maknanya adalah la hijrata min Makkata li'annaha sarat darul islami. Tidak ada hijrah dari Mekah, ya, karena Mekah itu sudah menjadi negeri Islam, ya. Itu maksud perkataan Nabi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, ya. Dan kita perlu mengingat
Berkaitan dengan hijrah ini, sebelum kita membahas tentang apa masalahnya kalau hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah tidak ada, masalahnya apa? Apa kerugiannya? Kan itu menjadi pertanyaan besar dalam hadis ini. Kok sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini, kemudian mengganti dengan amalan yang lain? Masalahnya apa? Nah, sebelum kita bahas itu, kita perlu mengingat lagi bagaimana hijrah terjadi di dalam Islam, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasannya dalam sejarah Islam itu 3 tahun pertama dakwahnya adalah dakwatus sir, ya. Dakwatus sir itu adalah dakwah sembunyi-sembunyi, perorangan, tidak dengan tablik seperti ini, tidak dengan ke pasar-pasar kemudian berkhutbah, Nabi tidak, tapi datangin satu persatu. Oh, si A ini kayaknya prospek ini, tak datang, saya itu ada agama baru, saya diwahyukan oleh Allah agama baru, maukah kamu mengikuti agamaku? Datangin satu persatu, ya. Terus berkumpul, ya, tidak banyak sampai 3 tahun pertama. Setelah 3 tahun pertama, mulailah dakwah itu terang-terangan sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, ya ayyuhal muddathir kum fa'angzir, wahai orang yang berselimut, ayo bangun dan berilah peringatan, ya. Maka nanti Nabi berkhutbah di bukit Abu Kubaisy kalau tidak salah, ya. Di bukit itu Nabi berkhutbah menyatakan bahwasanya beliau adalah seorang rasul, ya. Kemudian setelah itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang masuk Islam itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Tidak diterima keberadaan mereka. Mereka tidak diinginkan di masyarakat Mekah ketika itu, ya. Mereka berjuang untuk mempertahankan keyakinannya bahwasanya Allah itu Esa. Itu tidak mudah, tidak semudah kita. Kita bebas untuk meyakini Allah itu Esa, Allah tidak ada sekutu baginya. Alhamdulillah, sekarang tidak ada perjuangan sebagaimana perjuangannya para sahabat dulu. Para sahabat dulu untuk mengatakan Allah itu Esa, saya meyakini Allah itu Esa, dan biarkan saya menampakkan keislaman saya, tidak diperbolehkan sama orang-orang kafir Quraisy, ya. Sampai-sampai mereka disiksa, orang-orang lemah disiksa, dibunuh, ya. Seperti Bilal, seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir keluarga budak, bapak ibunya dibunuh oleh Abu Jahal gara-gara mengatakan Allah itu Esa, ya. Hanya mengatakan Allah itu Esa. Perjuangannya berat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berhijrah yang pertama kalinya ke Habasyah, ya. Yang pertama kalinya ke Habasyah, yaitu ke Ethiopia, ke daerah Afrika. Karena di sana ada raja yang adil, bisa memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berislam ketika itu. Maka berangkatlah sebagian sahabat berhijrah ke sana, mencari perlindungan yang aman. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap di Mekah, ya, tetap bertahan di sana. Orang-orang yang memiliki keluarga yang melindungi tetap di sana, ya. Dan dakwah pun tetap berjalan, ya, pelan sampai banyak yang masuk ke dalam Islam, sampai juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam agama Islam, ya, mungkin di tahun kelima Hijriyah, kelima setelah kenabian, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru masuk ke dalam agama Islam. Dan setelah masuknya Umar itu, baru manusia, baru orang-orang muslim itu berani sholat di luar, dilihat sama orang-orang kafir, ya, baru berani. Sebelum itu tidak berani, ya. Kemudian orang-orang Habasyah melihat itu banyak orang bondong-bondong masuk Islam, kabar-kabarnya seperti itu. Akhirnya mereka pulang, ya, setelah beberapa tahun tentunya, pulang ke Mekah. Tapi ternyata kabar itu salah, siksaan masih ada, ya. Siksaan masih ada, dan siksaan itu terus berlangsung sampai di tahun ke-13 kenabian, ya, sebelum Nabi berhijrah ke Mekah. Jadi ada 13 tahun di Mekah, kemudian ada 10 tahun
di Madinah. Ya, ini sudah 13 tahun di Mekah. Perjuangan terus mendapati masalah. Maka karena masalah-masalah itu bertubi-tubi terus, ya, tidak pernah berakhir siksaan itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhijrah ke Madinah. Ya. Madinah yang kalau ditempuh dengan perjalanan darat dengan kaki, kedua telapak kaki, maka itu kurang lebih 6 hari jarak tempuhnya. Ya, kita harus berjalan 6 hari baru bisa sampai di kota Madinah. Dan perjuangannya yang dikorbankan itu tidak ringan, tidak mudah, berat Bapak Ibu. Para sahabat ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah itu meninggalkan harta benda, tidak dibawa sama sekali. Harta benda yang mereka miliki ya sudah ditinggal di Mekah, dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Kemudian mereka harus meninggalkan tanah kelahiran, dan ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, banyak orang-orang tua yang anaknya itu sudah sukses di sebuah kota meminta, Pak, Bu, Bapak Ibu itu sudah tua di desa, sudah tidak ada yang mengurusi, Mbok ikut saja sama saya ke kota. Kadang mereka tidak mau. Kenapa? Karena meninggalkan tanah kelahiran, tempat mereka besar sampai tua, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Tapi itu dilakukan oleh para sahabat. Kemudian meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, ya. Kemudian menempuh perjalanan yang jauh dan susah, ya, berat, tidak mudah, ya. Bahkan bisa jadi seseorang berhijrah sendirian tanpa ada teman, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan pujian yang luar biasa kepada orang-orang yang melakukan ini. Kalau bisa disebut, ya, di antara keutamaan orang-orang yang bisa berhijrah ini, atau kita masuk sekarang, memang apa masalahnya kalau hijrah ini sudah tidak ada, sudah sekarang tidak ada hijrah lagi, ya, sudah berakhir hijrah itu, apa ruginya, ya. Maka di antara kerugiannya adalah ada pahala besar yang sudah tidak bisa didapatkan lagi, ya. Jadi hijrah itu disiapkan pahala luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam sebuah ayatnya Allah Taala mengatakan, "Falladzina hajaru", orang-orang yang berhijrah, "wa ukhriju min diyarihim", dikeluarkan dari tanah tempat dia lahir, "wa udzu fi sabili", dia disiksa, mendapatkan gangguan di jalanku, "wa qatalu wa qutilu", mereka berperang dan diperangi, "la ukaffiranna anhum sayyiatihim", akan kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Ini keutamaan pertama, kesalahan-kesalahan itu dihapus. "Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar", dan akan kami masukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada janji besar masuk ke dalam surga, ya. Kemudian juga cap stempel keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang bisa dipastikan untuk orang yang berhijrah ini sudah tidak ada lagi. Karena Allah Ta'ala juga menyatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 8, "Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim", bagi orang-orang fakir, orang-orang tidak punya uang, orang-orang miskin dari orang-orang yang berhijrah, dari orang-orang yang dikeluarkan dari negeri mereka, wa amwalihim, dan harta mereka. Orang sudah tidak punyanya sedikit, disuruh pergi ninggalin hartanya, disuruh ninggalin tempat kelahirannya. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana, orang-orang yang berhijrah ini hanya mengharapkan fadlan, keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yansurunallaha wa rasulahu, dan hanya ingin menolong Allah dan Rasulnya. Ini sebuah pola pikir yang perlu ada pada diri kita Bapak Ibu.
Ya, apapun yang kita lakukan dari amal ibadah hendaknya yabtaguna fadlam minallah wa ridwan. Kita mengharapkan keutamaan dari Allah berupa pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apapun yang kita lakukan perlu ada dasar bahwasanya kita ingin menolong Allah dan Rasulnya. Ya. Kita ingin menolong Allah dan Rasulnya. Wa yansurunallaha wa rasulah. Itu konsep dasar, perasaan dasar yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin ketika itu. Ya, dan kalau kita punya sikap ini, sifat ini, menolong Allah dan Rasulnya, maka Allah mengatakan intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu dan mengokohkan kedudukanmu. Ya. Maka ini yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin tadi. Dikatakan apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang jujur. Artinya kalau hijrah itu sudah tidak ada, cap jujur ini tidak ada. Ya, semua orang kedudukannya sama, nanti peradilannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kepastian apakah kita itu sudah disebut jujur atau belum. Tapi kalau para sahabat yang berhijrah bisa dipastikan mereka adalah orang-orang yang jujur. Ya. Itu sudah stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang jujur. Nah, kemudian apalagi kerugiannya kalau hijrah itu sudah tidak ada, hijrah dari Mekah ke Madinah kalau sudah tidak ada. Maka di antara kerugiannya adalah gelar prestisius itu sudah tidak ada, tidak bisa didapat lagi. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bermasyarakat seringkali ada gelar-gelar prestisius, gelar-gelar yang menunjukkan kita itu terhormat, kita itu mulia misalkan. Contoh orang-orang yang sekolah ya punya gelar doktor, wah itu sudah merasa bahagia. Atau yang sekolah baru lulus S1, yang lainnya ndak ada yang sekolah S1, dapat gelar S apa misalkan. Itu merasa wah saya sudah S. Mendapatkan gelar magister, merasa wah saya sudah magister. Sudah merasa lebih baik daripada yang S1. Dapat gelar doktor, sudah merasa lebih baik daripada yang S2. Mendapatkan gelar profesor, merasa bahwasanya saya memiliki sebuah nikmat yang lebih besar daripada yang hanya doktor. Ya. Kemudian dalam beragama juga kadang ada gelar seperti itu. Bahkan sebagian ada yang ingin dipanggil Pak Haji misalkan, itu disebut dengan gelar, ya, yang bisa jadi kadang itu disebut gelar presisius. Ya. Sebagian orang masih menganggap itu sesuatu yang penting. Tidak dipanggil Pak Haji merasa tidak suka. Itu masih ada. Meskipun kita mengatakan bahwa gelar-gelar haji seperti ini ya kita ikhlaskan saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang nggak manggil Pak Haji ya tidak masalah, ya. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi kita belajar dari sebagian orang di luar sana bahwa ada gelar-gelar presisius, ya. Dan di antara gelar presisius pada zaman dahulu adalah gelar al-muhajir. Ya, saya adalah seorang muhajirin. Itu adalah gelar presisius. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan gelar ini. Di antaranya adalah di surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Dan orang-orang yang telah masuk Islam pertama-pertama dari kalangan kaum muhajirin, al-muhajir disebutnya, ya. Dipanggil wal ansor, juga ada gelar al ansor, ya. Walladzina taba'uhum bi ihsan, ya. Intinya ayat ini salah satu ayat yang menjadi dalil bahwasanya menjadi orang berhijrah itu adalah gelar prestisius. Ibarat kita ada yang manggil Pak Haji misalkan, yang di masyarakat kita itu termasuk gelar prestisius, ya. Ya, ini Allah gunakan muhajir. Gelar itu sudah tidak ada lagi kalau hijrah dari Mekah ke Madinah sudah ditutup, sudah habis, tidak ada lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah, itu adalah kerugian yang besar. Karena pahala-pahala ini tadi, gelar-gelar ini tadi sudah tidak bisa kita gapai lagi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, memberikan ganti.
memberikan ganti. Gantinya kata beliau illa jihadun wa niyatun, kecuali jihad dan niat. Ya, jadi penggantinya adalah jihad. Ya. Pengganti pertama adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jihad di zaman ini yang paling utama, yang paling besar itu adalah iqamatul hujjah. Berjihad untuk menyampaikan hujah-hujah Allah, menyampaikan argumen-argumen Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat. Berdakwah, menyampaikan ilmu. Oh, Allah itu pernah menyampaikan begini loh. Itu adalah jihad yang paling besar pada zaman ini. Karena sekarang keamanan di berbagai negara selalu dijaga. Artinya tidak bisa berjihad dengan perang. Bahkan sebenarnya jihad peperangan itu digunakan juga untuk menegakkan syiar Allah juga, mendakwahkan hujah-hujah Allah juga. Ya. Makanya kalau kita mempelajari fikih berjihad juga, sebelum melakukan penyerangan diberi tawaran, apakah mau masuk Islam atau enggak. Kalau mau masuk Islam ya enggak jadi diperangi. Atau kalau enggak mau masuk Islam, mau enggak membayar jizyah, membayar upeti kepada negeri Islam. Ya. Kalau mau ya enggak masalah, dia masih boleh mengamalkan agamanya, masih boleh mendirikan tempat ibadahnya, ya. Tidak diganggu oleh orang-orang yang beriman, tapi dia harus membayar upeti. Ya. Kalau tidak mau membayar upeti, nah baru diperangi. Itu strukturnya. Kemudian yang melakukannya, ya tidak sembarangan orang, nggak mungkin masjid MBSK, Masjid Besar Sleman Kota, tahu-tahu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok kita akan melakukan jihad fisabilillah, berperang ke daerah X misalkan. Maka itu jihad yang tidak syar'i meskipun diadakan oleh takmir masjid. Ya. Karena jihad yang syar'i harus dengan pemimpin yang sah dari sebuah negara. Itu baru dianggap jihad syar'i. Ya. Kalau tidak ada pemimpinnya, maka tidak dianggap jihad yang syar'i. Ya. Pada intinya ini salah satu penggantinya. Dan yang bisa kita lakukan di sini ya salah satunya pengajian seperti ini. Menyampaikan pengajian, yang bisa menjadi panitia, yang bisa menjadi pemateri, yang bisa menjadi khotib, ya. Maka berusaha untuk menyampaikan ilmu yang dimiliki, berbicara atau ngobrol sama teman-teman yang ronda bareng, yang duduk-duduk bareng, ya. Maka disampaikan, Allah itu pernah menyampaikan quote seperti ini loh, ya, kita renungkan yuk gitu, bagus loh ternyata gitu misalkan. Itu sudah sesuatu yang sangat bagus. Misalkan quote, ternyata itu Allah ingin ini ya, kemudahan bagi kita loh gitu. Ya, misalkan momennya pas untuk membahas itu, Allah itu ingin kemudahan bagi kita. Allah itu mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan dan tidak ingin kesusahan. Dan kemudian dijelaskan kemudahan-kemudahan dari agama ini apa, ya. Maka itu membuat kita bisa memasukkan dakwah kepada orang lain, tertarik, ya. Mas lagi punya masalah apa? Masalah saya begini. Wah, di Islam ada jawabannya kayak gini misalkan. Wah, itu sesuatu yang sangat bagus sekali. Berdakwah ini jihad pada zaman sekarang. Kemudian yang kedua adalah niat, ya. Pengganti yang kedua dari gelar-gelar prestisius tadi, dari amalan-amalan besar yang berpahala besar tadi, ya, itu gantinya adalah niat. Dan dengan sebab inilah Bapak Ibu, hadis ini dibawakan di Riyadhus Shalihin bab niat. Hadis ini dibawakan gara-gara ada pembahasan niatnya tadi, illa jihadun wa niyatun, kecuali jihad dan niat, ya. Dan ini memang sesuatu yang dari kemarin kita bahas, bahkan masih banyak hadis berkaitan dengan niat ini, ya. Makanya pembahasannya belajar niat, dan kalau bisa besok kita pertemuan ada judulnya, ya, karena seru-seru judulnya, ya. Ya, judulnya hari ini adalah pengganti pahala hijrah, ya. Ya. Ternyata di sini ada jihad dan niat. Nah, niat ini Bapak Ibu banyak orang menyepelekan. Tapi sebenarnya itu sangat mudah untuk kita lakukan setelah kita terbiasa, tentunya setelah kita berlatih, atau mudahnya ringan, ya.
tapi pahalanya sangat luar biasa. Ya. Sebagai contoh misalkan sebuah ayat di surat Al-Baqarah. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 261 Allah Ta'ala menyatakan, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti orang yang menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, kemudian mengeluarkan 7 tangkai. Contohnya padi, satu butir padi muncul 7 pohonnya, 7 kayak gitu batangnya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian setiap batangnya ini mengeluarkan 100 biji padi lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah mampu melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Di kalimat ini Bapak Ibu, kapan seseorang pahalanya ini dilipat gandakan? Ya. Kapan itu? Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tentang ayat dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, ai bihasabi ikhlasihi fi amalihi, tergantung seberapa keikhlasan seseorang dalam beramal itu. Seberapa dia ikhlas, maka dia semakin banyak perlipat gandaannya. Dan keikhlasan seseorang itu berbeda-beda. Sebagai contoh misalkan, keikhlasannya kita tentu berbeda dengan keikhlasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sampai-sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur salah satunya, tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak namanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika itu beliau punya kebiasaan memberikan santunan kepada keponakan beliau. Ya, memberikan santunan kepada keponakan. Ya, jadi di sini ada Abu Bakar, ada Ibunda Aisyah, ada keponakannya Abu Bakar. Nah, suatu saat ada isu-isu dari orang-orang munafikin yang disebut dengan kisahul ifki, ya, kisah bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berzina, rumor, ya, isu, ya, Ibunda Aisyah berzina, padahal itu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang menyebarkan itu, ya, selain orang-orang munafik, adalah keponakannya Abu Bakar yang sudah masuk Islam. Beliau juga orang muhajirin juga, ya. Beliau masuk Islam juga. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, karena ada, ya, bagaimana rasanya coba Bapak Ibu punya anak dituduh orang munafik berzina, kemudian keponakannya yang disantuni, yang diberi bantuan per bulan, kok ikut menuduh Ibu Aisyah berzina. Bagaimana perasaan seorang ayah kepada orang itu? Bisa jadi kalau kita orang ngerti matur nuwun, ya, sudah dikasih malah melakukan hal seperti ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu memutus bantuannya itu. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala ditegur, ya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin, ya. Dan hendaknya orang yang kaya, ya, yang punya kelapangan harta, ya, hendaknya tidak memutus bantuannya kepada kerabatnya itu tadi, ya, tidak memutus bantuannya tersebut. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum, apakah kamu tidak suka Allah itu mengampunimu? Maka dijawab oleh Abu Bakar, wahai ya Allah, saya suka untuk engkau ampuni. Maka Abu Bakar langsung memberikan santunan lagi, ya, diberikan santunan lagi. Jadi ibaratnya, saya tidak mau ya Allah, saya sudah sakit hati sama dia, tidak kayak gitu, tapi diberi santunan. Makanya Allah puji di surat Al-Lail tentang Abu Bakar itu, di surat Al-Lail, ya, surat keberapa ini? Surat Al-Lail, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Abu Bakar itu,
alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, dan tidak ada seorang pun yang memiliki jasa pada Abu Bakar kecuali akan dibalas olehnya. Artinya beliau berbuat baik terus, ya. Apa niatnya? Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Niatannya dia itu bukan untuk mendapatkan terima kasih, bukan untuk mendapatkan balasan sebagaimana dalam surat Al-Insan, ya. Innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makanan kepada kalian hanya untuk mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur, kami enggak berharap kamu tuh balas kebaikanku, kami juga enggak berharap kamu itu berterima kasih kepadaku, ya. Artinya kalau kita praktek ayat itu Bapak Ibu, kita ngasih ke tetangga, ya, setelah dikasih dia enggak terima kasih, kita masih bisa ngasih lagi. Ya, kita ngasih dia tidak balas lebih baik, tetap kita masih ngasih lagi. Ya, itu maksud dari la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami nggak berharap terima kasih, nggak berharap balasan. Nah, Abu Bakar juga punya sikap itu, punya sifat itu. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Kalau melakukan kebaikan, tidak ada niatnya kecuali mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi. Maka Allah mengatakan wala saufa yarda, dan nanti dia akan ridho dengan balasan Allah di akhirat. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Artinya keikhlasan itu berbeda-beda, ya. Dan kalau kita bisa mengontrol ini, niat kita itu terus terjaga, maka ini menjadi sesuatu pengganti dari hijrah yang besar tadi. Baik. Bahkan Bapak Ibu, 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Ya. Dikatakan oleh Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfin. 1 dirham itu bisa mengalahkan 100 dirham. Qalu ya Rasulullah wa kaifa? Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, gimana 1 dirham kok bisa mengalahkan 100.000? Ya. Ibaratnya kita 1.000 rupiah kok bisa mengalahkan 100 juta, itu gimana wahai Rasulullah? Gitu. Kok bisa? Ya. Kok bisa seperti itu? Maka dikatakan di sini, rajulun lahu dirhamani fa akhadha ahadahuma fatasaddaqa bihi, wa rajulun lahu malun katsirun fa akhadha min urdi malihi mi'ata alfin fatasaddaqa biha. Ada 2 orang laki-laki, atau ada 2 orang laki-laki. Satunya ini hanya punya uang 2 dirham. Ibaratnya hanya punya uang 2.000, ya. Maka dia ambil 1.000-nya, kemudian dia bersedekah dengan 1.000 itu. Artinya dia bersedekah 50% dari hartanya. Ya, ini pola pikirnya, ini niatnya yang dia atur, ya, perasaan hatinya. Dan ada seorang laki-laki yang kedua, dia punya harta banyak melimpah, mungkin sampai miliaran misalkan, ya, sampai triliunan. Dia bersedekah dengan 100 juta dan itu kecil baginya, tidak ada rasanya 100 juta itu baginya. Fatasaddaqa bihi, dia bersedekah dengannya. Maka 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Maka 1.000 rupiah itu bisa mengalahkan 100 juta. Ya. Itu adalah contoh aplikasi tentang bahwasanya niat itu berpengaruh. Ya. Niat itu berpengaruh, dan ini bisa menjadi pengganti dari hijrah yang pahalanya sangat luar biasa tadi. Ya, makanya Bunda Aisyah tadi mengatakan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tapi adanya jihad dan niat. Dan Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar, tidak mungkin, ya, kalimat sependek ini dicantumkan di sini kecuali ada rahasia besar di sana. Ya, ada rahasia besar berkaitan dengan niat itu, bahwa ini ada sesuatu yang besar. Niat ini berpengaruh besar, bisa mempengaruhi pola pikir, bisa mempengaruhi tindak tanduk seseorang dari niatnya. Nah, kalau kita seperti ini Bapak Ibu, ya, kalau kita memiliki konsep dalam beragama ini berkaitan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ada kemudahan, ada pahala besar, itu gantinya dengan niat, maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam hadisnya Nabi nggak mengatakan tidak ada hijrah lagi tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Adanya penggantinya adalah kalian harus berinfak 100 juta. Berat.
Banyak orang yang tidak bisa. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Adanya sholat malam setiap hari ya 100 rakaat misalkan. Tidak ada, alhamdulillah. Bukan itu. Yang dijadikan pengganti oleh beliau adalah adanya niat salah satunya. Artinya itu sebuah kemudahan bagi kita. Tergantung kita mau melatih atau tidak. Ya, seberapa besar perasaan kita bahwa niat itu penting, maka itu akan menjadi efek besar kecilnya pahala ibadah kita. Dan beberapa saat lagi atau beberapa waktu ke depannya ketika kita bahas hadis Ibnu Abbas, kita akan menyampaikan bagaimana cara mengatur niat tentang melipat gandakan pahala. Tapi kita tetap pelan-pelan saja belajarnya ya, agar ilmu itu bisa masuk ke dalam hati dan bisa pelan-pelan dilatih dan diamalkan ya Bapak Ibu. Ya, ini pelajaran yang bisa kita sampaikan dari hadis Ibunda Aisyah, hadis ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, apabila ada pertanyaan mungkin dipersilahkan. Ada pertanyaan Bu, silahkan. Ya. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi tadi kita menyampaikan salah satu hadis untuk menguatkan argumen bahwasannya hijrah itu masih ada ya. Salah satu pendukung argumen ini, pendukung statement ya, kalimat ini adalah bahwa Nabi mengatakan tidak akan terputus hijrah sampai matahari terbit dari sampai selama tobat itu masih diterima, dan tobat itu masih diterima sampai matahari itu terbit dari barat. Baik, dan kita kenapa tidak membahas tentang tobat lebih detail di sini? Karena ada pembahasannya tersendiri. Bahkan setelah pembahasan niat, nanti ada pembahasan tentang tobat. Tapi secara mudahnya ya, terkait batas tobat itu ada dua, bukan hanya ada satu, matahari terbit dari barat saja. Tapi batas tobat itu ada dua. Satunya adalah innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah masih akan terus menerima tobat seorang hamba selama nyawa hamba tersebut belum sampai di kerongkongan. Ya, selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan. Artinya kalau seseorang sudah nyawanya sampai di kerongkongan, maka tobatnya tidak diterima lagi. Apalagi nyawanya sudah keluar dari jasadnya, maka tobatnya tidak akan diterima lagi. Makanya para ulama mengatakan bahwa tobat itu ada batas umum, ada batas khusus. Ada batas masyarakat luas, ada batas per individu. Batas umumnya kapan? Yaitu matahari terbit dari barat. Batas khususnya kapan? Batas per individunya kapan? Yaitu ketika dia akan wafat, nyawanya sudah sampai di kerongkongan, maka taubatnya tidak bisa diterima lagi. Dia mau bertobat, mau bertauhid, mau apa, sudah tidak diterima lagi. Jadi ini batas taubat yang kedua, yaitu ketika nyawa sampai di kerongkongan. Ya, setelah itu tidak akan diterima lagi. Para bapak ibu kita yang sudah meninggal misalkan, mereka sudah melihat apa itu namanya pahala, sudah melihat apa itu namanya surga.
Mereka keinginan terbesarnya adalah pulang ke dunia untuk melakukan sholat setidaknya 2 rakaat. Itu sudah menjadi harta yang paling berharga baginya. Ya. Tapi itu semua tidak bisa mereka lakukan. Ya. Itu hanya tinggal angan-angan karena sudah tidak ada amal lagi setelah kematian. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Baik, apakah orang yang sudah meninggal itu masih bisa diringankan dosanya? Ya, misalkan seperti itu pertanyaannya. Maka bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama tergantung kondisi mayitnya. Dia wafat dalam keadaan Islam atau wafat dalam keadaan tidak Islam. Apabila orang yang sudah wafat ini keadaannya bukan orang yang memeluk agama Islam, maka menurut keyakinan dalam agama Islam, orang tersebut tidak akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak boleh kita memohonkan ampunan untuk orang yang meninggal dalam keadaan di luar agama Islam, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya saya carikan ayatnya dulu, abadan, surat At-Taubah, surat At-Taubah, surat ayat keberapa ini ya? Ya, ada salah satu ayatnya, tapi saya masih belum ingat dengan ayat tersebut. Mata kalimatnya surat. Baik. Di antaranya adalah apa Mas? Surat apa? Atau ayat 113. Ya. Dikatakan di sini atau ayat 113, maka nalin nabiyyi walladzina amanu. Tidak sepantasnya seorang nabi dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikina, memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrik, walau kanu uli kurba, meskipun mereka adalah kerabat-kerabat dekat, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka itu adalah calon penduduk neraka jahanam. Artinya orang kalau meninggal dalam keadaan tidak Islam itu ya sudah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Dan itu orang-orang yang masih hidup tidak boleh memohonkan ampun untuk mereka. Dan ayat ini sebenarnya ketika itu turun berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampun untuk pamannya Abu Thalib. Ya, bagaimana tidak sedih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paman yang sangat beliau sayangi, paman yang berusaha berjuang untuk membela agama Islam. Ya, saat beliau diboikot susah, pamannya juga ikut susah. Ya, ikut diboikot. Tapi ketika dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sakaratul maut atau di waktu-waktu sakit beliau akan wafat itu, ya ammi kul kalimatan wahaju bika biha indallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan sebuah kalimat yang bisa aku gunakan untuk membela Anda ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Tapi ternyata pamannya Abu Thalib itu ya mata ala millati Abdul Muthalib. Beliau wafat di atas agamanya Abdul Muthalib. Saya ikut agama nenek moyang saya saja. Maka Nabi sedih luar biasa. Sedihnya luar biasa. Maka beliau terus beristighfar. Bahkan di sebagian riwayat atau di sebagian ayat sab'ina marrotan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat At-Taubah juga ayat 80,
Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ya. Sebenarnya ayat ini harusnya kita sampaikan dulu karena ini secara secara struktural ya. Secara urutan itu ayat ini dulu sebelum ayat yang tadi ya. Nabi dilarangnya dengan bahasa biasa dulu. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ya. Sama saja bagimu kamu tuh mohon maaf untuk memohonkan maaf bagi mereka atau enggak memohonkan maaf untuk mereka sama saja. Bahkan in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum ya. Bahkan kalau kamu beristighfar untuk mereka, memohonkan ampun untuk mereka 70 kali, Allah enggak akan mengampuni mereka. Dan kata 70 itu terkadang di bahasa Arab digunakan untuk meskipun kamu banyak-banyak memohonkan ampun untuk mereka, tidak akan diampuni oleh Allah. Ibaratnya begitu. Kalimat 70 itu. Ya ibarat kita mengatakan mohon maaf 1000 maaf ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Padahal terima kasihnya cuma satu kalimat ya. Ada sebanyak-banyaknya, mohon maaf 1000 maaf ya. Dai sejuta umat ya. Ada kalimat-kalimat yang digunakan untuk menghiperbolakan sesuatu. Nah, sebagian mengatakan bahwa kalimat sab'ina marrah 70 kali ini untuk menghiperbolakan meskipun kamu banyak memohonkan maaf untuk mereka enggak akan diampuni. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih, karena dia kufur dengan Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang fasik. Nah, setelah turun ayat ini Nabi masih terus mendoakan pamannya karena ya sudahlah tidak apa-apa kalau tidak diampuni, yang penting saya mengobati hati ya, saya sangat kasihan paman saya meninggal dalam keadaan tidak Islam misalkan, saya tetap ingin memohonkan ampun untuk beliau. Maka turunlah ayat yang tadi di At-Taubah ayat 113, tidak pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang-orang yang musyrik setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik ini adalah akan masuk ke dalam neraka jahim. Jadi kalau yang wafat ini adalah orang non-Islam, maka tidak boleh memohonkan ampun kepada mereka, mereka juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau yang sudah wafat ini adalah orang muslim ya orang muslim ya, apapun dosa dia lakukan, tapi pembatal keislaman tidak dia lakukan. Dia masih teguh, tetap mantap bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak ada sekutu baginya. Tapi dia masih melakukan banyak dosa. Ya. Maka masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Ya, diantaranya adalah anak cucunya memohonkan ampun untuknya. Ya Allah, tolong ampunilah nenek saya, tolong ampunilah bapak ibu saya yang sudah wafat. Maka itu akan meringankan mereka. Disedekahi, bersedekah, ya Allah saya bersedekah ini untuk bapak ibu saya yang sudah meninggal, semoga diberikan cahaya di kuburnya, diampuni dosa-dosanya. Maka itu diperbolehkan, tidak mengapa, dan itu akan meringankan bebannya. Bahkan kalau itu dia mayatnya baik, dia akan semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan ada seorang calon penghuni surga masuk ke dalam surga bertanya, ya Allah, kok saya bisa mendapatkan kedudukan tinggi seperti ini, dari mana saya dapatkan ini semua? Maka dijawab bistighfari waladika laka ya, karena istighfar anak-anakmu untukmu ya, itu bisa meninggikan derajatnya selama dia wafat dalam keadaan masih beragama Islam. Jadi masih punya harapan untuk itu. Wallahu taala alam bishawab. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, semoga bermanfaat. Dan ini apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, sepertinya sudah cukup lelah semua dan sudah jam 8:30. Semoga lelahnya itu menjadi lillah dan bisa berbarokah. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga dicatat amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, dan alhamdulillah ngantuknya kita itu tidak ngantuk dalam peperangan ya yang susah, tapi ngantuk berjihad di dalam thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan keberkahan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.